Bagian 1. Awal mula perjalanan Agung dan kendaraan cahaya malam itu terasa begitu sunyi di kota suci. Kesedihan mendalam masih menyelimuti hati sosok mulia itu. Beliau baru saja kehilangan dua orang terkasih yang menjadi pelindung hidupnya. Istri tercinta telah berpulang. Paman yang selalu membela juga telah tiada. Tekanan dari kaum sekitar semakin menjadi-jadi. Di tengah kesunyian malam, tubuh itu sedang berbaring istirahat. Tiba-tiba, datanglah sosok malaikat membawa kabar Agung. Malaikat itu tidak datang sendirian. Ada tugas besar yang harus segera dilaksanakan malam itu juga. Sebelum perjalanan dimulai, persiapan fisik dan rohani dilakukan. Bagian dada beliau dibelah tanpa rasa sakit. Hati itu dikeluarkan untuk disucikan. Sebuah wadah emas dibawa oleh malaikat. Wadah itu berisi air zam-zam yang murni. Hati tersebut dicuci hingga bersih dari segala kotoran. Setelah bersih, hati itu dipenuhi dengan hikmah. Keimanan yang kokoh juga ditanamkan ke dalamnya. Dada itu kemudian ditutup kembali seperti sedia kala. Kini, persiapan batin telah sempurna. Kendaraan khusus telah disiapkan untuk perjalanan ini. Makhluk itu bernama Burok. Warnanya putih bersih dan elok dipandang. Ukuran lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari bagal. Kecepatannya sungguh di luar nalar manusia. Satu langkah kakinya, sejauh mata memandang. Awalnya, kendaraan itu sempat merasa liar. Namun, malaikat menenangkannya dengan lembut. Dikatakan bahwa yang akan menungganginya adalah makhluk paling mulia. Seketika itu, Burok menjadi tenang dan tunduk. Keringat dingin bercucuran dari tubuh hewan itu karena hormat. Perjalanan darat pun dimulai dari kota suci Mekah. Angin malam diterjang dengan kecepatan cahaya. Pemandangan gurun pasir berlalu dalam sekejap. Tujuannya adalah tempat suci di negeri Syam. Jarak yang biasanya ditempuh berbulan-bulan, kini hanya butuh hitungan detik. Ini adalah bukti kekuasaan yang melampaui ruang dan waktu. Tidak ada teknologi modern yang mampu menandingi peristiwa ini. Selama perjalanan, banyak hal ajaib diperlihatkan. Mata beliau dibuat menyaksikan tanda-tanda kebesaran alam. Dunia seolah dilipat untuk memendekkan jarak. Beliau tidak berjalan sendirian. Malaikat setia mendampingi. Keheningan malam menjadi saksi bisu peristiwa sejarah ini. Tidak ada satupun manusia lain yang menyadarinya saat itu. Langit seolah membuka jalannya. Bintang-bintang menjadi saksi perjalanan kilat ini. Hati beliau semakin mantap akan kebesaran Sang Pencipta. Keraguan duniawi sirna seketika. Fokus beliau hanya pada tujuan yang diperintahkan. Setibanya di tempat tujuan, suasana begitu hening, namun agung. Tempat itu adalah Baitul Maqdis, sebuah tempat yang diberkahi sekelilingnya. Burok kemudian diikat pada sebuah tiang. Tiang itu adalah tempat yang sama digunakan para pendahulu. Beliau melangkah masuk ke area suci tersebut. Di sana, sebuah keajaiban lain telah menanti. Ruh para nabi terdahulu dihadirkan. Mereka berkumpul menyambut kedatangan sosok mulia ini. Suasana penuh dengan cahaya spiritual. Penghormatan diberikan oleh para pendahulu. Beliau kemudian diminta untuk memimpin barisan. Salat didirikan bersama jiwa-jiwa suci tersebut. Ini adalah simbol kepemimpinan yang estafet. Warisan risalah suci kini berada di pundak beliau. Malam itu, dua kiblat seolah menyatu dalam satu ikatan. Selesai salat, rasa haus mulai terasa. Malaikat datang membawa dua jenis minuman. Satu wadah berisi minuman keras yang memabukkan. Satu wadah lagi berisi susu yang murni. Pilihan harus dibuat saat itu juga. Tanpa ragu, beliau memilih susu. Malaikat tersenyum melihat pilihan tersebut. Pilihan itu disebut sebagai simbol fitrah. Jika minuman lain yang dipilih, umat ini mungkin akan tersesat. Namun, kesucian telah dipilih sebagai jalan hidup. Peristiwa di Baitul Maqdis ini baru permulaan. Masih ada perjalanan yang lebih jauh menanti. Perjalanan yang bukan lagi menyusuri bumi, melainkan mendaki tangga menuju langit. Langit yang menyimpan berjuta misteri. Pintu-pintu langit siap untuk diketuk. Para penjaga langit telah bersiap menyambut. Apa yang akan terjadi selanjutnya sungguh mendebarkan. Penglihatan tentang surga dan neraka akan segera tersaji. Siapkan hati untuk mendengar kelanjutannya. Jangan sampai ada detail yang terlewatkan. Kisah ini mengandung pelajaran bagi jiwa yang rindu. Mari kita lanjutkan ke fase berikutnya yang lebih menegangkan. Pastikan kalian menyimak dengan seksama, karena rahasia langit akan segera dibuka. Bagian 2,
Menyingkap tabir peristiwa ganjil perjalanan naik ke langit pun dimulai. Sebuah tangga cahaya atau mi'raj dihadirkan. Namun sebelum itu, berbagai penampakan diperlihatkan. Mata beliau melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Ada aroma yang sangat harum tercium di hidung. Harumnya melebihi wangi kasturi terbaik di dunia. Malaikat menjelaskan sumber aroma tersebut, itu adalah wangi dari seorang wanita teguh pendirian. Ia dan keluarganya wafat demi mempertahankan keyakinan. Kisah pengorbanan Masyitoh menjadi pelajaran pertama. Pemandangan kemudian beralih ke hal yang mengerikan. Terlihat sekelompok orang yang memecahkan kepala mereka sendiri. Mereka menghantamkan batu besar ke kepala hingga hancur. Anehnya, kepala itu kembali utuh seperti semula. Kemudian, mereka memecahkannya lagi, berulang-ulang. Rasa sakitnya tak pernah berhenti sedetik pun. Siapakah mereka yang bernasib malang ini? Mereka adalah gambaran orang yang berat kepalanya untuk bersujud. Orang-orang yang malas mendirikan kewajiban salat. Selanjutnya, terlihat kaum yang memakan pohon berduri. Mereka juga dipaksa menelan bata-bata dari neraka. Pakaian mereka hanya secarik kain di bagian depan dan belakang. Mereka digiring layaknya hewan ternak yang hina. Ini adalah balasan bagi mereka yang enggan berbagi harta. Harta mereka ditumpuk tanpa dikeluarkan hak untuk orang miskin. Pemandangan bergeser ke sebuah hidangan. Ada daging yang masak dan segar, terhidang lezat. Di sebelahnya, ada daging yang busuk dan menjijikan. Sekelompok orang justru memilih memakan yang busuk. Mereka lahap memakan bangkai itu dan mengabaikan yang segar. Ini adalah cerminan perilaku manusia yang menyimpang. Mereka yang sudah memiliki pasangan sah, namun mencari yang haram. Perselingkuhan dan zina digambarkan begitu menjijikkan. Kemudian, terlihat orang yang berenang di sungai darah. Setiap kali hendak menepi, mulutnya dilempari batu. Ia terpaksa kembali ke tengah sungai darah itu. Siksaan ini terus berulang tanpa henti. Itulah gambaran bagi para pemakan riba. Mereka yang mencekik leher orang lain dengan bunga utang. Lalu terlihat pula orang yang memikul kayu bakar. Beban di pundaknya sudah sangat berat. Namun ia terus menambah kayu lagi di atasnya. Ia tidak sanggup berjalan, namun tidak mau berhenti menambah beban. Ini adalah gambaran orang yang serakah akan jabatan. Amanah yang ada belum tuntas, namun meminta jabatan baru. Keserakahan membuat mereka buta akan kemampuan diri. Ada juga sekelompok orang yang menggunting lidah sendiri. Lidah dan bibir mereka dipotong dengan gunting besi. Setelah putus, lidah itu tumbuh lagi dan dipotong lagi. Mereka adalah para penceramah yang tidak mengamalkan ucapannya. Mereka pandai menasihati orang, tapi lupa pada diri sendiri. Kata-kata mereka menjadi bumerang yang menyiksa. Pemandangan lain menunjukkan orang mencakar wajah sendiri. Kuku-kuku mereka terbuat dari tembaga yang tajam. Wajah dan dada mereka penuh luka cakaran. Gemar membicarakan aib saudara sendiri di dunia. Kehormatan orang lain, mereka robek dengan lisan. Kini mereka merobek tubuh mereka sendiri sebagai balasan. Sungguh, pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Beliau menyaksikan semua itu dengan hati bergetar. Setiap kejadian dijelaskan maknanya oleh malaikat. Semua ini bukan sekadar mimpi atau ilusi. Ini adalah peringatan nyata bagi umat manusia, bahwa setiap perbuatan dosa memiliki konsekuensi. Tidak ada yang luput dari catatan keadilan. Di tengah perjalanan, ada suara yang memanggil-manggil. Panggilan dari arah kanan dan kiri mencoba menggoda, namun beliau tidak menoleh sedikit pun. Jika beliau menoleh, umat ini akan mudah tersesat. Ada juga wanita tua dengan perhiasan yang mencolok. Wanita itu memanggil untuk menarik perhatian. Itu adalah gambaran dunia yang sudah tua renta. Namun dunia masih bersolek menipu manusia. Beliau tetap lurus menatap ke depan. Fokus beliau tidak teralihkan oleh godaan duniawi. Iblis pun sempat mencoba menghalangi dengan api. Namun doa perlindungan membuat api itu padam. Setan terjungkal dan gagal mengganggu perjalanan suci ini. Perlindungan Sang Pencipta begitu sempurna. Berbagai ujian visual ini adalah bekal untuk umat, agar manusia tahu apa yang menanti di seberang sana. Setelah melewati berbagai pemandangan bumi dan langit rendah, kini saatnya mendaki ke tingkatan yang lebih tinggi. Langit pertama sudah tampak di depan mata. Pintu gerbangnya tertutup rapat dan dijaga ketat. Hanya yang memiliki izin khusus yang boleh lewat. Malaikat pendamping bersiap mengetuk pintu tersebut. Apa yang ada di balik pintu langit pertama? Bagian 3. Menembus 7 lapisan langit malaikat pendamping
mengetuk pintu langit pertama. Penjaga langit bertanya dari dalam, "Siapa yang datang?" Malaikat menyebutkan jati dirinya dan sosok yang bersamanya. Penjaga bertanya apakah sosok itu telah diutus. Setelah dikonfirmasi, pintu langit pun terbuka lebar. Sambutan hangat terdengar dari para penghuni langit. Di langit pertama, beliau bertemu sosok manusia pertama. Sosok tua yang berwibawa menyambut dengan senyum. Di sebelah kanannya terlihat bayangan hitam yang membuatnya tersenyum. Di sebelah kirinya ada bayangan yang membuatnya menangis. Itu adalah gambaran roh anak cucunya yang baik dan buruk. Beliau menyapa bapak manusia itu dengan hormat. Doa kebaikan saling terucap di antara keduanya. Perjalanan berlanjut naik ke langit kedua. Prosedur yang sama dilakukan di depan gerbang. Izin masuk diberikan dengan penuh penghormatan. Di sini, beliau bertemu dua sosok nabi yang bersaudara sepupu. Sosok yang satu dikenal dengan keajaiban kelahirannya. Sosok lainnya dikenal dengan kesuciannya. Sejak muda, mereka menyambut beliau sebagai saudara yang saleh. Langit ketiga pun kemudian didaki. Pintu terbuka, dan cahaya terang menyilaukan mata. Di sana, berdiri sosok yang sangat tampan rupawan. Dikatakan bahwa ia diberi setengah dari ketampanan dunia. Itulah sosok nabi yang pernah menjadi bendahara negeri. Keindahan wajahnya menyejukkan hati yang memandang. Ia mendoakan kebaikan untuk perjalanan beliau. Terus naik menuju langit keempat. Di lapisan ini, beliau bertemu nabi yang ditinggikan derajatnya. Sosok yang tekun dan cerdas dalam ilmu. Pertemuan berlangsung singkat, namun penuh makna. Langit kelima menjadi tujuan selanjutnya. Di sana, beliau bertemu sosok nabi yang rambutnya beruban indah. Ia adalah nabi yang dicintai kaumnya di masa lalu. Sambutan hangat kembali diterima oleh beliau. Persaudaraan para nabi terasa begitu erat di sini. Tidak ada persaingan, hanya ada saling dukung. Sampailah perjalanan di langit keenam. Di sini beliau bertemu sosok nabi yang bertubuh gagah, nabi yang pernah berbicara langsung dengan Sang Pencipta di bumi. Namun, sebuah kejadian unik terjadi di sini. Saat beliau hendak berlalu naik, nabi tersebut menangis. Ditanya mengapa ia meneteskan air mata. Ia menjawab, itu bukan tangisan kesedihan atau iri. Ia menangis karena takjub akan umat beliau. Umat sosok yang datang belakangan ini akan lebih banyak masuk surga. Jumlah mereka melampaui umat Nabi yang menangis itu. Itu adalah tangisan haru akan rahmat yang luas. Perjalanan belum berakhir di situ. Masih ada satu lapisan langit lagi. Langit ketujuh. Puncak dari segala langit fisik. Di sana, beliau bertemu sosok yang sangat mirip dengannya. Sosok itu sedang bersandar di sebuah bangunan megah. Bangunan itu adalah Baitul Makmur, tempat ibadah bagi para malaikat di langit. Setiap hari, 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Mereka yang sudah masuk tidak pernah keluar lagi. Jumlah malaikat sungguh tak terhitung banyaknya. Sosok yang bersandar itu adalah bapa para nabi. Ia menyambut beliau sebagai anak yang saleh. Pesan penting dititipkan di langit ketujuh ini tentang tanaman surga yang harus diperbanyak. Tanaman itu adalah zikir dan kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah benih yang akan tumbuh subur di surga nanti. Di langit ini, batas logika manusia sudah terlampaui. Beliau melihat pemandangan yang tak pernah dilihat mata biasa. Keindahan surga diperlihatkan sekilas. Sungai-sungai susu yang tidak berubah rasa, sungai madu yang murni dan jernih, istana-istana mutiara berjejer rapi. Namun, ada juga sekilas gambaran neraka yang menakutkan. Malaikat penjaga neraka terlihat tidak pernah tersenyum. Wajahnya garang dan penuh ketegasan. Api yang hitam pekat bergejolak di dalamnya. Ini adalah pengingat agar manusia berhati-hati. Setelah pertemuan dengan para pendahulu selesai, beliau bersiap menuju tempat yang lebih tinggi lagi. Tempat yang bahkan malaikat pendamping tidak bisa masuki. Sebuah batas akhir dari segala pengetahuan makhluk. Malaikat itu berhenti dan mempersilakan beliau lanjut sendiri. Sayap malaikat itu tidak sanggup menembus cahaya di depan. Jika memaksa, sayapnya akan terbakar habis. Beliau harus melangkah sendirian menghadap sang raja. Keberanian dan kepasrahan menjadi bekal utama. Suara pena takdir terdengar bergesekan. Cahaya demi cahaya menyelimuti diri beliau. Inilah puncak dari Mikraj yang sesungguhnya. Sebuah pertemuan privat yang paling agung.
Di sanalah perintah terbesar akan diturunkan. Bagian 4, di batas akhir pengetahuan makhluk, tibalah beliau di Sidratul Muntaha, sebuah pohon bidara raksasa yang menjadi penanda batas akhir. Keindahannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia. Daun-daunnya selebar telinga gajah, buah-buahnya sebesar tempayan besar yang indah. Warna-warni cahaya menyelimuti pohon tersebut. Ada warna emas, perak, dan warna yang tak dikenal bumi. Kupu-kupu dari emas beterbangan di sekitarnya. Disinilah batas pengetahuan semua makhluk berhenti. Tidak ada nabi atau malaikat yang pernah melewati titik ini. Hanya beliau, satu satania yang diizinkan melangkah lebih jauh. Suasana begitu hening, kudus, dan penuh kewibawaan. Hijab-hijab, cahaya tersingkap, satu persatu. Beliau merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Di tempat inilah komunikasi langsung terjadi, tanpa perantara malaikat, tanpa penerjemah. Sebuah perintah wajib diturunkan untuk umat beliau. Perintah itu adalah kewajiban sholat. Awalnya, jumlah yang diperintahkan sangat banyak, 50 kali salat dalam sehari semalam. Beliau menerima perintah itu dengan penuh ketaatan. Bagi beliau, perintah Sang Pencipta adalah segalanya. Beliau pun turun membawa amanah berat tersebut. Di perjalanan turun, beliau bertemu kembali dengan Nabi di langit ke-6. Nabi tersebut bertanya tentang apa yang diwajibkan. Beliau menjawab tentang 50 waktu salat. Nabi tersebut terkejut dan memberi saran. Ia berkata bahwa umat akhir zaman fisik dan semangatnya lemah. Mereka tidak akan sanggup melaksanakan sebanyak itu. Nabi itu menyarankan agar beliau kembali naik. Mintalah keringanan kepada Sang Maha Pemurah. Atas saran tersebut, beliau kembali naik. Menghadap beliau memohon agar beban umatnya dikurangi. Permintaan itu dikabulkan sebagian. Jumlah salat dikurangi beberapa waktu. Beliau turun lagi dan bertemu Nabi yang sama. Nabi itu bertanya, berapa pengurangannya? Ternyata jumlahnya masih dirasa terlalu berat. Kembalilah lagi. Umatmu tidak akan kuat, katanya. Beliau pun kembali naik untuk memohon lagi. Peristiwa naik turun ini terjadi berulang kali. Sebuah negosiasi spiritual demi kasih sayang pada umat. Beliau tidak ingin umatnya diazab karena melalaikan tugas. Hingga akhirnya, jumlah itu tersisa 5 waktu saja. 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi di langit ke-6 masih menyarankan untuk minta kurang. Pengalaman masa lalunya dengan Bani Israel menjadi alasan. Namun kali ini, beliau merasa malu untuk kembali lagi. 5 waktu adalah jumlah yang sudah sangat ringan. Beliau memutuskan untuk menerima ketetapan ini dengan ridha. Tiba-tiba terdengar seruan dari Yang Maha Agung, bahwa ketetapan telah diputuskan final. Meski jumlahnya hanya 5 waktu dalam pelaksanaannya, namun pahalanya tetap dicatat setara 50 kali. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Betapa luasnya kasih sayang Sang Pencipta. Beban diringankan, namun ganjaran tetap utuh. Inilah hadiah terindah dari perjalanan Mikraj. Salat bukan sekadar gerakan fisik semata. Salat adalah aleh-aleh langsung dari langit ke-7. Ia adalah sarana komunikasi hamba dengan Tuhannya. Barang siapa meninggalkannya, ia menolak hadiah langit ini. Dengan hati lega, beliau melanjutkan perjalanan turun. Malam semakin larut, namun keberkahan melimpah. Beliau kembali menaiki buruk untuk pulang. Perjalanan pulang ke Mekah terasa begitu cepat. Di tengah jalan, beliau melihat kafilah dagang Quraisy. Beliau memperhatikan detail kondisi mereka. Ada unta yang melarikan diri dari rombongan. Ada air dalam wadah yang beliau minum sedikit. Detail-detail ini direkam kuat dalam ingatan beliau. Nanti, ini akan menjadi bukti kebenaran ceritanya. Buruk melesat membelah kegelapan gurun. Langit mulai menampakkan fajar shadiq. Beliau tiba kembali di tempat pembaringan semula. Tempat tidur beliau bahkan masih terasa hangat, seolah beliau tidak pergi dalam waktu yang lama. Padahal, beliau telah melintasi 7 lapis langit. Beliau telah melihat surga dan neraka. Beliau telah berdialog dengan Sang Penguasa alam. Kini, beliau duduk merenung di pagi hari. Bagaimana cara menyampaikan hal ini pada orang-orang? Akankah mereka percaya cerita yang di luar nalar ini? Ataukah mereka akan semakin mengejek beliau gila? Hati beliau sempat merasa bimbang dan khawatir. Namun kebenaran harus tetap disampaikan, walau pahit. Abu Jahal lewat dan melihat beliau duduk termenung. Ia bertanya dengan nada mengejek, apa yang terjadi? Beliau pun mulai menceritakan apa yang dialami. Inilah awal mula kegemparan di kota Mekah pagi itu. Bagian 5 OLI Haleh terindah dari langit kabar
tentang perjalanan semalam menyebar cepat. Orang-orang Quraisy berkumpul mengelilingi beliau. Tawa dan ejekan terdengar riuh di mana-mana. Mereka menganggap cerita itu mustahil dan bohong. Bagaimana mungkin ke Palestina dalam semalam? Teriak mereka. Perjalanan unta saja memakan waktu 1 bulan pergi, dan 1 bulan lagi untuk perjalanan pulang. Logika mereka menolak keras kebenaran wahyu. Ada yang bertepuk tangan mengejek, ada yang memegang kepala tanda tak percaya. Bahkan, ada pengikut yang imannya lemah menjadi murtad. Mereka tidak sanggup mencerna mukjizat agung ini. Tokoh Quraisy mencoba menyudutkan beliau dengan pertanyaan. Mereka meminta beliau menggambarkan detail Baitul Maqdis. Mereka tahu beliau belum pernah ke sana sebelumnya. Awalnya beliau sempat merasa kesulitan mengingat detail. Namun tiba-tiba, penglihatan beliau dibuka oleh Sang Kuasa. Gambaran masjid itu ditampilkan jelas di depan mata. Beliau mulai menyebutkan jumlah pintu dan tiangnya. Beliau menjelaskan letak bangunan dengan sangat rinci. Orang-orang yang pernah ke sana terdiam 1000 bahasa. Deskripsi yang beliau sampaikan 100% akurat. Tidak ada satupun celah kesalahan yang ditemukan. Namun, hati yang keras tetaplah keras. Mereka menuduh itu hanyalah sihir belaka. Beliau kemudian menyampaikan bukti kedua tentang kafilah dagang yang beliau lihat di jalan. Beliau menyebutkan seri-seri unta yang berada di depan. Beliau juga memprediksi kapan kafilah itu tiba. Orang-orang bergegas menuju batas kota, menunggu. Benar saja, kafilah itu muncul tepat waktu. Ciri-cirinya persis seperti yang beliau gambarkan. Bahkan wadah air yang beliau minum juga diceritakan oleh musafir. Bukti sudah terpampang nyata di depan mata. Namun kesombongan menghalangi hidayah masuk ke hati. Di tengah keributan itu, datanglah seorang sahabat setia. Orang-orang kafir mengadu padanya, berharap ia goyah. Temanmu mengaku naik ke langit? Kau percaya? Tanya mereka. Sahabat itu bertanya balik dengan tenang. Apakah beliau yang mengatakannya? Mereka menjawab, ya, dia yang bicara. Dengan tegas sahabat itu berkata lantang, jika beliau yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Bahkan jika lebih jauh dari itu, aku tetap percaya. Sahabat itu tidak menggunakan logika matematika. Ia menggunakan logika keimanan yang murni. Baginya, berita dari langit lebih nyata dari pandangan mata. Sejak saat itulah, ia diberi gelar As-Siddiq. Artinya adalah orang yang membenarkan dengan jujur. Sikap Abu Bakar menjadi teladan bagi kita semua, bahwa iman adalah membenarkan apa yang datang dari Sang Pencipta. Peristiwa Isra Miraj adalah ujian saringan keimanan, memisahkan emas murni dari loyang yang palsu, membedakan mukmin sejati dari munafik yang ragu. Dari peristiwa ini, perintah salat mulai ditegakkan. Salat menjadi tiang agama yang kokoh. Salat menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Ia adalah momen pertemuan hamba dengan Tuhannya 5 kali sehari. Saat kita bersujud, kita sedang melakukan mikraj rohani. Hati kita naik menghadap Yang Maha Kuasa. Isra Mikraj bukan sekadar dongeng sejarah masa lalu. Ia adalah pondasi ibadah yang kita lakukan hari ini. Setiap gerakan salat mengingatkan kita pada perjalanan itu. Betapa agungnya perjuangan beliau demi umatnya. Beliau rela naik turun langit demi keringanan kita. Maka sungguh malu jika kita masih meninggalkannya. 5 waktu bukanlah beban yang berat dibandingkan 50 waktu yang seharusnya. Mari jadikan salat sebagai kebutuhan, bukan beban. Jadikan ia penyejuk hati di kala gundah. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah Maha Berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi kehendaknya. Ruang, waktu, dan jarak tunduk pada perintahnya. Semoga kita termasuk golongan yang membenarkan seperti Abu Bakar. Bukan golongan yang mendustakan seperti Abu Jahal. Semoga syafaat beliau menaungi kita kelak. Perjalanan fisik beliau telah berakhir pagi itu. Namun perjalanan risalahnya terus berlanjut hingga kini. Cahaya yang dibawa dari langit itu kini sampai pada kita. Jagalah cahaya itu agar tidak padam dalam dada. Wariskan kisah ini kepada anak cucu kita, agar mereka kenal siapa sosok yang mencintai mereka, sosok yang menyebut umatku, umatku di hadapan Tuhan. Terima kasih telah menyimak perjalanan agung ini. Semoga hati kita semakin lembut menerima kebenaran. Ambil pelajaran baiknya, buang segala keraguan. Sampai jumpa di kisah teladan berikutnya. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri. Akhir kata, semoga kedamaian menyertai kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.